Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Sebelum masuk pada materi, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama Bapak Burhanuddin, salah satu guru di SMK Tunas Mekar, guru produktif untuk program studi otomatisasi tata kelola perkantoran. Sebelum masuk pada pembahasan materi, Bapak ingin memaparkan terlebih dahulu bagaimana pentingnya kalian memahami tentang narkoba dan apa saja dampaknya bagi kesehatan. Karena di usia remaja kalian seperti sekarang ini sangat rentan sekali terpapar oleh penggunaan atau penyalahgunaan dari narkoba ini, sehingga perlu diberi penjelasan, diberi pemahaman terkait dengan bagaimana itu narkoba dan apa saja dampaknya bagi kesehatan. Mungkin di luar sana kalian juga sudah memahami atau bahkan mungkin sudah mengetahui sebagian tentang narkoba dan apa saja dampaknya. Di sini Bapak akan menambahkan pemahaman kalian terkait dengan narkoba. Selanjutnya, apa itu narkoba? Jadi narkoba itu di dalamnya ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, itu adalah yang ada atau yang termasuk ke dalam narkoba. Yang pertama ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan undang-undang yang regulasi atau perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkoba itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian narkoba dibahas pada undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Jadi nanti narkoba ini ada beberapa golongan. Narkotika itu ada beberapa golongan, kemudian psikotropika itu ada beberapa golongan, dan zat adiktif lainnya juga ada beberapa golongan. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa yang namanya narkoba itu pada umumnya adalah mengurangnya atau menurunnya kesadaran. Jadi kemudian bisa menghilangkan rasa sakit. Dan dampaknya nanti ketika pengurangan kesadaran kemudian penurunan rasa sakit ini adalah pada tubuh. Jadi mengapa penggunaan narkoba itu kalau tidak sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh kesehatan sangat merusak sekali pada tubuh manusia. Makanya sebelum masuk kepada pembahasan lebih jauh perlu dipahami bahwa yang namanya narkoba itu pada umumnya adalah zat-zat baik yang secara alami atau secara sintetis itu dapat mengurangi penurunan kesadaran, ya. Paling tidak ada sekitar 4 juta penduduk telah menjadi korban dari narkoba. Jadi secara keseluruhan di Indonesia itu dari mulai anak-anak sampai usia dewasa atau bahkan lanjut usia itu sekitar 4 juta penduduk sudah menjadi korban dari narkoba. Apalagi di usia kalian yang remaja, karena bagaimanapun juga usia remaja itu adalah usia paling rentan dalam penyalahgunaan narkoba, karena
usia kalian itu banyak ingin tahu sehingga banyak ingin mencoba. Makanya kenapa perlu disampaikan tentang pemahaman tentang dampaknya narkoba bagi kesehatan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya narkoba itu pertama tadi ada narkotika. Nah, narkotika ini menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Jadi yang termasuk pada narkotika itu adalah salah satu jenis narkoba yang dapat menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Itu masuk pada narkotika. Ya, jadi yang menghilangkan nyeri atau rasa sakit itu masuk pada narkotika. Kemudian yang selanjutnya itu ada psikotropika. Nah, narkoba yang termasuk pada psikotropika itu adalah perubahan mental dan perilaku. Nah, ini bisa jadi adalah penurunan kesadaran. Jadi, ketika kesadaran itu menurun, maka terjadi perubahan mental dan perilaku pada orang tersebut. Yang selanjutnya itu ada zat adiktif. Zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi bagian dari narkoba itu secara garis besar ada 3, ada narkotika, ada psikotropika, dan zat adiktif. Kalau narkotika itu menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit, psikotropika itu perubahan mental dan perilaku dari penurunan kesadaran ketika orang itu menggunakan narkoba, dan zat adiktif itu ada zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi bahayanya itu ketika obat ini menjadi sebuah ketergantungan dari orang yang menggunakan narkoba. Ya. Selanjutnya adalah pembagian narkoba. Jadi berdasarkan asalnya, narkoba itu dibagi pada 3 bagian. Berdasarkan asalnya, yang pertama itu alami, yang kedua ada semi sintetis, yang ketiga ada sintetis. Ya, jadi pembagian narkoba yang pertama itu alami, semi sintetis, dan sintetis. Kita yang bahas satu persatu yang alami. Jenis narkoba yang alami ini adalah jenis narkoba yang tidak harus melalui proses fermentasi atau proses produksi. Artinya secara alami sudah termasuk pada narkoba, tidak melalui proses fermentasi, tidak melalui proses produksi lagi. Seperti contohnya adalah ganja, opium, dan koka. Kalau ganja itu sejenis tumbuhan atau tanaman ya. Kemudian yang kedua opium. Opium ini juga sama sebenarnya seperti tanaman. Cuman yang opium ini merupakan serbuk sari dari bunga opium. Yang selanjutnya, jadi ini yang alami, tidak melalui proses apapun, jenis barang tersebut sudah termasuk pada narkoba. Ya. Selanjutnya ada semi sintetis. Semi sintetis ini biasanya melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya seperti morfin dan heroin. Nah, kalau morfin ini adalah ganja yang diolah lagi jadi morfin. Kemudian heroin ini biasanya obat-obat. Morfin, heroin, kodein ini merupakan jenis-jenis obat-obatan yang diproduksi dari benda-benda alami seperti ganja atau opium. Selanjutnya ada sintetis. Kalau sintetis ini adalah obat-obatan yang pure asli dari buatan atau diproduksi. Seperti ini amfetamin, fentidin, kemudian dexamfetamin. Nah, ini adalah nama-nama obat. Jadi nama-nama obat ini diproduksi dan dampaknya itu seperti tadi, yaitu menurunnya kesadaran, kemudian mengurangi rasa sakit, dan juga adiktif atau ketergantungan. Jadi ketika penggunaan obat-obat ini otomatis itu termasuk pada penggunaan narkoba. Ya, itu adalah beberapa jenis narkoba berdasarkan asalnya. Ada yang alami atau asli dari alam, kemudian semi sintetis atau perpaduan dari alam kemudian diproduksi, dan yang sintetis ini adalah obat asli buatan. Ya, selanjutnya
berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan berdasarkan efek apa saja yang ditimbulkan dari narkoba. Yang pertama ada depression, yang kedua ada stimulan, dan yang ketiga ada halusinogen. Kalau depression ini berfungsi mengurangi aktivitas membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Ya, jadi penggunaan dari obat ini dampaknya itu tidak sadarkan diri atau depresan. Yang kedua ada stimulan. Kalau stimulan ini berfungsi merangsang fungsi tubuh dan menimbulkan kegairahan kerja agar dan bersemangat secara berlebihan. Segar dan bersemangat secara berlebihan. Jadi stimulan ini efeknya itu pada pengguna itu menjadi semangat bekerja. Ya, jadi ketika dia bekerja, dia tidak mudah cepat, dia tidak cepat lelah, kemudian semangat kerjanya tinggi. Yang ketiga halusinogen, atau menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Nah, di ini ada 3 dampak besar dari penggunaan narkoba. Pertama, depresi atau aktivitas membuat pengguna menjadi tidak sadarkan diri atau menurunnya kesadaran. Stimulan berfungsi untuk meningkatkan kegairahan kerja. Halusinogen atau menimbulkan efek halusinasi. Golongan narkoba. Nah, ini golongan narkotika. Tadi kan narkoba ada narkotika, ada psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini adalah golongan untuk narkotika. Narkotika di golongan yang ke-1 ini, kalian bisa lihat ini adalah gambar dari tumbuhan ganja, ya. Jadi sebenarnya ini tidak digunakan untuk pengobatan. Jadi tanaman ini tidak bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi mengakibatkan ketergantungan, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran, sehingga nanti ini masuk pada narkoba atau tanaman yang secara alami tidak bisa atau tidak boleh dikonsumsi untuk kegiatan-kegiatan apapun, ya. Di dalamnya ada seperti heroin, ganja, dan kokain. Ya, opium tadi sudah dijelaskan bahwa opium itu adalah serbuk sari. Kalau misalkan kalian kurang memahami tentang serbuk sari, itu adalah serbuk yang biasanya ada di dalam bunga, ya. Itu untuk golongan yang pertama. Itu salah satu contoh narkobanya itu adalah sebenarnya tidak bisa digunakan untuk pengobatan, tapi memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Salah satu contoh bendanya itu adalah ganja. Nah, ini adalah ritual penyuntikan putau, ya, salah satu bentuk penggunaan dari putau. Nah, narkotika golongan kedua itu digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Jadi untuk golongan yang kedua ini kalau yang golongan pertama itu tidak digunakan untuk pengobatan tapi menimbulkan ketergantungan. Nah, yang kedua ini digunakan untuk pengobatan dan juga efek ketergantungan, menimbulkan efek ketergantungan. Salah satu contohnya adalah morfin dan vetidin. Morfin vetidin ini merupakan tadi olahan atau semi-sintesis dari yang alami ganja, kemudian diolah menjadi obat yang namanya morfin dan vetidin. Digunakan untuk pengobatan. Ini nama-nama morfin ini adalah nama-nama obat, ya. Yang ketiga, narkotika golongan ketiga itu digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan. Jadi sama sebenarnya golongan kedua dan ketiga ini, cuman bisa dilihat dari angka plusnya. Kalau narkotika golongan kedua itu ketergantungannya tinggi, dan golongan ketiga itu ketergantungannya lebih sedikit. Meskipun lebih sedikit tapi tetap penggunaannya diatur dalam undang-undang. Seperti contohnya kodein, etilmorfin. Jadi kodein, etilmorfin ini merupakan sebuah jenis obat yang efek ketergantungannya juga ada, ya, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan golongan yang kedua.
Kemudian yang selanjutnya adalah golongan pada psikotropika. Jadi yang tadi itu golongan pada narkotika, selanjutnya ada golongan pada psikotropika. Nah, bisa dilihat untuk golongan ke-1 pada psikotropika itu ketergantungan sangat kuat. Sampai plusnya itu ada 4 di sini. Jadi ketergantungan obat ini sangat tinggi sehingga penggunaannya sangat dilarang. Tidak digunakan untuk obat. Nah, jadi untuk golongan yang kedua ini sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk obat. Ya, seperti contohnya adalah ekstasi. Ya, ekstasi ini jenis-jenis obat ya. Lysergic, dietilamida, psilocybin, meskalin. Nah, untuk jenis-jenis obat ini kalian bisa searching atau bisa kalian cari tahu obat untuk apa saja ya. Tapi intinya golongan yang ke-1 ini tidak digunakan sama sekali untuk pengobatan karena ketergantungannya sangat tinggi. Yang kedua, ketergantungan kuat, nah digunakan untuk pengobatan. Nah, kalau yang kedua ini jenis psikotropika yang biasanya digunakan untuk pengobatan, tetapi memang masih memiliki ketergantungan dengan posisi angka plus, ada 3 plus. Contoh obatnya itu ada amfetamin, metafetamin. Nah, ini adalah psikotropika golongan kedua. Kalau golongan pertama itu sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk pengobatan. Kalau golongan kedua itu masih bisa digunakan untuk pengobatan meskipun ada ketergantungan atau misalkan obat ini memiliki fungsi ketergantungan yang masih terbilang tinggi. Untuk selanjutnya golongan yang ketiga itu ketergantungan sedang. Nama obatnya phenylnitrazepam. Golongan keempat ketergantungan ringan, diazepam, penaborbital, nitrazepam. Nah, ini adalah nama-nama obat ya. Kalau kalian kurang memahami istilah-istilah ini, kalian bisa cari di Google ya. Yang jelas ini adalah jenis obat-obatan yang masih memiliki jenis ketergantungan yang cukup tinggi ketika digunakan untuk pengobatan. Tadi sudah dibahas tentang narkotika, kemudian psikotropika, yang selanjutnya ada zat adiktif. Nah, beberapa contoh zat adiktif diantaranya ada inhalen, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat thinner. Ya, jadi biasanya kalau zat adiktif ini adalah zat-zat yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, meskipun tidak harus pergi ke rumah sakit, ini di lingkungan sekitar kita juga biasanya ada ya. Dan ini adalah yang zat-zat ini adalah zat adiktif yang masuk pada jenis narkoba atau zat adiktif. Jadi sama, ini juga tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari seperti inhalan tadi, zat yang terdapat pada lem, dan zat yang terdapat pada pencair cat atau thinner. Kedua, B-nya alkohol, minuman yang mengandung etanol, kemudian tembakau atau rokok. Yang keduanya obat penenang, zat yang menimbulkan halusinasi. Jadi zat adiktif ini adalah zat-zat di luar yang narkotika dan zat adiktif narkotika dan psikotropika tadi, tapi ini juga merupakan bagian dari narkoba. Biasanya narkoba ini disalahgunakan itu karena rasa ingin tahu ya. Jadi ketika kalian merasa ingin tahu yang terlalu tinggi, kemudian kalian mencoba-coba, penasaran karena coba-coba, kemudian ikut-ikutan teman atau kompensasi ada masalah dalam kehidupan kalian, kemudian tren yang berkembang di lingkungan agar kalian dapat diterima di lingkungan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kalian atau usia remaja itu masuk pada pengguna narkoba atau bagian dari orang yang terkena narkoba. Jadi ketika kalian
memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kalian itu harus bisa dikendalikan ya. Kalian jangan pernah mau coba-coba pada hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian jangan pernah mengikuti teman-teman misalkan yang mengajak pada hal-hal penggunaan narkoba tadi. Kemudian ketika ada masalah itu tidak meski pergi pada narkoba ya. Jadi diusahakan kalian harus punya di dalam diri kalian harus memiliki pengertian salah. Maksudnya jadi ketika kalian menggunakan obat-obatan tadi itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian harus ada tolakan. Jadi kalian harus punya rasa bahwa hal-hal tersebut salah, kemudian kalian berusaha untuk menolaknya. Sehingga kalian itu punya pengendalian diri. Karena nanti ketika obat-obatan tadi dicoba, maka efeknya adalah ketagihan. Jadi jangan sekali-kali mencoba obat-obatan yang termasuk pada narkoba tadi atau jenis-jenis yang termasuk pada narkoba tadi yang dampaknya nanti adalah ketagihan ya. Jadi kalian cukup memahaminya saja dan mengetahuinya saja ya, tidak untuk mencobanya. Kalian harus punya pengertian salah pada hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya itu ada bahaya narkoba. Bahaya narkoba dari segi kesehatan itu pertama rusak organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Kedua ada HIV atau AIDS. Ketiga overdosis sampai pada kematian. Nah ini adalah bahaya narkoba dari segi kesehatan. Kemudian dari segi psikososial, kriminalitas, kecelakaan, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, disharmoni keluarga. Jadi dampaknya dari kesehatan itu tadi ada merusak organ-organ tubuh. Jadi kenapa bisa rusak? Karena tadi ada efek dari narkoba itu yang meningkatkan semangat bekerja, sehingga meskipun kalian bekerja keras kalian tidak merasa capek sakit, tetapi secara alamiah tubuh ini atau organ tubuh kalian itu pasti kelelahan, sehingga dipaksakan terus-menerus oleh obat tadi sehingga mengalamilah kerusakan. Makanya terjadi kerusakan pada organ tubuh. Yang kedua ada HIV atau AIDS ya. Kedua overdosis atau berlebihan. Yang keempat sampai pada kematian. Kemudian yang segi psikososial, kalau yang segi psikososial ini meningkatnya kriminalitas karena menurunnya kesadaran, otomatis kalian dalam melakukan kegiatan sosial itu cenderung tidak memiliki pengendalian sehingga apapun bisa saja kalian lakukan. Kejahatan seksual itu sudah bukan hal sepele lagi untuk dilakukan oleh orang yang sudah terdampak oleh narkoba. Makanya kenapa Bapak menyarankan jangan sekali-kali kalian mencoba atau coba-coba apapun jenis yang termasuk pada narkoba tadi, dari mulai narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna narkoba, baik narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan ketiga. Ini adalah undang-undangnya. Ini sudah masuk pada pidana dan juga denda uang. Jadi selain kalian dirugikan diri pribadi kalian, lingkungan kalian, keluarga kalian juga dirugikan dengan finansial kebutuhan kalian. Kehidupan kalian akan sangat-sangat hancur ketika sudah masuk pada dunia narkoba ya. Kalian bisa baca jadi ada beberapa hukuman denda, baik lamanya di tahanan ataupun denda uang.
Nah, ini ada beberapa ciri pengguna narkoba. Kalau untuk pelajar itu prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, gagap, atau sempoyongan. Nah, ini adalah ciri-ciri pengguna narkoba. Jadi, sebenarnya narkoba itu sama sekali tidak ada dampak positifnya bagi kehidupan kalian. Dari mulai kondisi fisik, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya itu negatif semua. Ya, ini ciri-ciri pengguna. Selanjutnya ini adalah gambaran bagaimana individu yang rentan terpapar, terpapar oleh narkoba, ya. Jadi individu-individu yang lurus itu sampai tidak menjadi pemakai. Kalau misalkan dia menjadi pemakai yang dipengaruhi oleh lingkungan, maka penggunaannya itu tidak teratur dan juga ketergantungan akibatnya, ya. Jadi diusahakan jangan sampai lingkungan kalian itu merubah kalian dengan narkoba. Jadi diusahakan kalian harus bisa menghadapi lingkungan meskipun kalian dekat dengan lingkungan pengguna narkoba. Jangan sampai kalian mempunyai ketergantungan pada lingkungan tersebut. Dan ini adalah beberapa anggapan mengapa narkoba dilarang. Pertama, karena ajaran agama. Jadi semua agama yang ada di Indonesia itu melarang pada penggunaan narkoba karena efek yang ditimbulkannya. Kemudian kebijakan pemerintah, banyak sekali peraturan pemerintah yang melarang, kemudian menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, juga merugikan negara. Itu adalah mengapa narkoba dilarang. Ajaran agama, kemudian kebijakan pemerintah, dan menghancurkan tujuan hidup di masa depan. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan narkoba. Jadi pada intinya narkoba itu adalah sebuah jenis, baik itu termasuk pada obat ataupun hasil alami dari alam, yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan juga memiliki ketergantungan, ya. Jadi hal-hal tersebut harus dihindari, dari mulai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ya. Tapi secara umum, secara keseluruhan, narkoba itu masuk pada jenis obat-obatan yang mungkin untuk jurusan keperawatan itu akan banyak dipelajari obat-obat mana saja yang baik untuk kesehatan dan yang tidak baik untuk kesehatan. Sekian dari Bapak, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.